Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dilancarkan rezekinya. Pada suatu malam yang gelap, Raja Harun al-Rasyid terlelap dalam tidurnya dan terhanyut dalam mimpinya. Di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian serba putih. Sang lelaki tua memberikan peringatan serius kepada raja tentang ancaman musibah yang akan menimpa negerinya. Untuk menghindari bencana tersebut, raja diminta untuk mengusir seorang penduduk bernama Abu Nawas dari negerinya. Keesokan harinya, Raja Harun al-Rasyid masih terbayang-bayang oleh mimpi anehnya, memutuskan untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Dengan hati gelisah, raja menyampaikan mimpinya kepada Abu Nawas dan memberikan perintah untuk mengusirnya dari negeri tersebut. Abu Nawas, dengan perasaan campur aduk, meninggalkan istana dan pulang ke rumah. Dia menceritakan segala sesuatu kepada istrinya yang merasa sangat sedih atas nasib yang menimpa suaminya. Dengan bekal yang minim, Abu Nawas memulai perjalanannya, terus berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk. Di tengah perjalanan yang tak pasti, Abu Nawas sampai di sebuah negeri yang tidak dikenalnya. Selama beberapa hari di sana, ia terus merenung, mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Meskipun diusir tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas tetap menerima takdirnya dengan ikhlas. Suatu hari, kerinduannya pada keluarga di negeri Baghdad begitu besar hingga membuatnya mencari cara untuk kembali. Akhirnya, dengan pikiran yang kreatif, Abu Nawas menemukan solusi yang masuk akal tanpa melanggar perintah raja. Ia pun bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kepulangan Abu Nawas tersebar di negeri dan rakyat menyambutnya dengan sukacita. Namun, Baginda Raja merasa heran, yakin bahwa Abu Nawas tak mungkin kembali tanpa melanggar perintahnya. Saat Abu Nawas menghadap raja, keheranan melanda seluruh istana. Abu Nawas tiba di istana bergelantungan di bawah perut seekor keledai. Dengan penuh kecerdikan, ia menjelaskan bahwa ia tidak melanggar perintah raja, tidak memijak bumi, dan tidak menunggang apapun. Baginda Raja, meskipun kaget, akhirnya merasa puas dengan alasan yang unik tersebut. Dengan akal yang di luar nalar, Abu Nawas berhasil membebaskan diri dari hukuman dan kembali ke pelukan keluarganya di negeri Baghdad dengan senyum kemenangan di wajahnya. Namun, petualangan dan kejenakaannya baru saja dimulai. Meskipun raja merasa terkesan dengan kecerdikannya, Abu Nawas merasakan bahwa ada hal lebih besar yang menanti dirinya. Beberapa bulan berlalu, negeri Baghdad menjadi saksi dari berbagai kejenakaan dan trik cerdik yang dilakukan oleh Abu Nawas. Rakyat menyukainya. Meskipun Baginda Raja semakin frustrasi karena setiap kali ia berpikir Abu Nawas telah kalah, lelaki itu selalu menemukan cara untuk mengubah keadaan. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk menantang Abu Nawas dengan ujian yang lebih sulit. Baginda Raja mengumumkan bahwa ia ingin membangun menara tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Raja menantang Abu Nawas untuk merancang dan membangun menara tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Abu Nawas menerima tantangan tersebut dengan senyuman ceria. Ia segera pergi ke sudut kota, bersiap-siap untuk mengejutkan semua orang dengan kecerdikannya. Sementara itu, Raja merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas tak akan mampu mengatasi ujian yang begitu sulit. Namun, ketika tiba saatnya untuk memamerkan hasil karyanya, negeri Baghdad dikejutkan oleh pemandangan yang menakjubkan. Abu Nawas berhasil membangun menara yang indah dan megah dalam waktu yang singkat. Rakyat bersorak, tapi raja semakin frustasi. Raja Harun al-Rasyid, meskipun terkesan, masih belum bisa menerima bahwa Abu Nawas selalu menang. Seiring berjalannya waktu, persaingan antara raja dan Abu Nawas semakin memuncak. Setiap tantangan yang diberikan raja selalu dijawab dengan trik yang lebih cerdik oleh Abu Nawas. Kisah ini terus berlanjut, penuh dengan kejenakaan, trik, dan tantangan yang semakin sulit. Bagaimana Abu Nawas akan menghadapi ujian selanjutnya dari raja? Apakah Baginda Raja akhirnya akan menemukan cara untuk mengalahkan Abu Nawas? Ataukah kecerdikan Abu Nawas akan terus menguasai negeri Baghdad? Sementara itu, di sudut kota, Abu Nawas tersenyum, siap untuk menghadapi petualangan selanjutnya. Abu Nawas, dengan kecerdikan dan senyumannya yang khas, terus memenangkan setiap ujian yang diberikan oleh Raja Harun al-Rasyid. Setiap trik yang ditemukan oleh Abu Nawas membuat rakyat semakin memujinya, sementara raja semakin kesal dan bertekad untuk menemukan cara agar Abu Nawas tak lagi bisa mengalahkannya.
Suatu hari, Raja Harun al-Rashid memutuskan untuk mengajak Abu Nawas ke sebuah padang yang luas di luar kota. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin melihat seberapa pandai kau dalam mengelola dan merencanakan sesuatu di alam terbuka. Jika kau berhasil, akan kutunjukkan penghargaanku padamu." Abu Nawas dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Ia mulai merencanakan dan mengatur segala sesuatu di padang yang luas itu. Raja dan rakyat menantikan hasilnya dengan penuh penasaran. Beberapa hari kemudian, padang yang sebelumnya tandus dan gersang berubah menjadi kebun yang subur dan penuh dengan berbagai jenis tanaman yang indah. Raja Harun al-Rashid tak bisa menutupi kagumnya. Namun, di balik senyuman Abu Nawas, ada kecerdikan yang tersembunyi. Sementara itu, di tengah kebun yang baru saja diciptakannya, Abu Nawas menemui seorang petani tua yang hidup di sana. Petani tua itu berkata, "Terima kasih, Abu Nawas, karena telah menghidupkan kembali tanah ini. Aku dulu merupakan penjaga padang ini, tetapi semakin lama, tanah ini semakin tandus. Kau telah memberikan harapan baru bagi kami." Ternyata, Abu Nawas telah bekerja sama dengan petani tua tersebut untuk menciptakan kebun yang subur. Kejenakaan dan trik Abu Nawas kali ini bukan hanya untuk mengecoh raja, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan alam. Ketika Raja Harun al-Rashid menyadari maksud sebenarnya dari kecerdikan Abu Nawas, ia merasa terharu dan bangga atas perbuatan Abu Nawas yang sejati. Kini, tidak hanya rakyat yang mengagumi Abu Nawas, tetapi juga raja sendiri yang semakin terkesan dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya. Kisah ini menjadi pembelajaran bagi raja dan seluruh negeri. Abu Nawas tidak hanya seorang penghibur dengan trik-triknya, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Raja Harun al-Rashid akan terus merancang ujian yang sulit? Ataukah ia akan memahami kebijaksanaan Abu Nawas dan berkolaborasi dengan lelaki cerdik itu untuk kebaikan negerinya? Dengan keberhasilan Abu Nawas dalam menciptakan kebun yang subur, hati Raja Harun al-Rashid mulai melembut. Ia menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas tidak hanya berupa trik dan lelukon, tetapi juga kebijaksanaan yang mendalam. Raja pun memutuskan untuk mengakhiri ujian-ujian sulitnya dan mengundang Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku harus mengakui bahwa kecerdikanmu telah melebihi ekspektasiku. Kau bukan hanya seorang penghibur, tetapi juga seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijaksanaan dan keadilan," ujar Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas tersenyum dan memberikan hormat kepada raja. "Baginda, saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Keberhasilan ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja sama dengan masyarakat dan tanah yang subur." Melihat kontribusi positif Abu Nawas, Raja Harun al-Rashid memutuskan untuk mengangkatnya menjadi penasehat kerajaan. Abu Nawas yang awalnya diusir kini duduk di ruang singgasana sebagai penasehat paling dekat dengan raja. Rakyat menyambut keputusan ini dengan sukacita, karena mereka tahu Abu Nawas adalah seseorang yang dapat membawa keceriaan dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri. Sebagai penasehat, Abu Nawas terus memberikan saran yang bijak kepada raja. Ia membantu merancang kebijakan yang adil, mengatasi berbagai permasalahan di negeri, dan memberikan nasihat kepada raja dalam mengambil keputusan. Negeri Baghdad semakin makmur di bawah kepemimpinan bijaksana Raja Harun al-Rashid dan dengan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas yang dimulai dari pengusiran hingga menjadi penasehat kerajaan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kejenakaan dan triknya tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan, kerjasama, dan keadilan. Abu Nawas, dengan caranya yang unik, membuktikan bahwa kecerdikan dapat menjadi alat untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Dan begitulah, negeri Baghdad melanjutkan hari-harinya dalam kedamaian dan kemakmuran, diinspirasi oleh kisah Abu Nawas yang penuh hikmah. Cerita Abu Nawas tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga warisan kebijaksanaan yang akan terus dikenang oleh generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.